Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa 'amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Man ahya sunnati faqad akhabani wa ma akhabani kana ma fil jannah. Mantasama kabis sunnati inda pasadi ummati falahu ajru min atisahi. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita kesehatan jasmani maupun rohani. Kita berjumpa karena Allah dan berpisah karena Allah. Kita ditemukan oleh Allah dan dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah telah memberikan kesehatan jasmani maupun rohani terhadap kita, sehingga kita bisa kumpul di sini untuk memikirkan agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan satu jemaah kita telah alhamdulillah membentuk suatu usaha masturo. Masturo itu apa? Usaha masturo artinya usaha atas kaum wanita. Maksud usaha masturo adalah agar wujud kerja Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam rumah, sehingga menjadikan rumah sebagaimana rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Target usaha masturo secara umum adalah agar para wanita dapat menghidupkan agama secara sempurna di dalam rumah dan mendorong para lelaki muhrimnya agar dapat menghidupkan agama secara sempurna di luar rumah. Sedangkan target secara khusus usaha masturo adalah pertama, menjadi da'iyah. Apa itu da'iyah? Yaitu agar setiap wanita menjadi da'i yang merasa da'i-da'iyah yang merasa turut bertanggung jawab terhadap tegaknya agama secara sempurna di seluruh alam, meneruskan kerja risalah kenabian, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, menjadi abidah, yaitu agar setiap wanita dapat menyibukkan diri dengan beribadah di dalam rumahnya, haus terhadap segala ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, dan menjadikan rumahnya sebagai masjid. Menjadi muta'alimah, yang ketiga, yaitu agar setiap wanita bergairah terhadap ilmu dan dapat menghidupkan suasana belajar, mengajar agama, taklim taklum, zikir ibadah dan hikmat di dalam rumah, sehingga tidak ada kejahilan agama pada rumah-rumah orang Islam. Yang keempat, menjadi murabiyah, yaitu agar setiap wanita berperan menjadi madrasatul ula, sekolah pertama bagi ahli keluarga, terutama sebagian sosok pendidik bagi anak-anaknya di dalam rumah, sehingga dapat lahir dari rumah-rumah kaum muslimin anak-anak yang soleh, soleha, hafiz, hafizo, dan alim-alimah. Yang kelima, menjadi khodimah, yaitu agar setiap wanita dapat melayani suami dan ahli keluarganya dengan sebaik-baiknya, senantiasa menunaikan hak orang lain, sehingga timbul kasih sayang dan akhlak yang agung pada penghuni Al-Quran. Yang keenam, menjadi jaidah. Apa itu jaidah? Yaitu agar setiap wanita lebih menyederhanakan keperluan hidupnya, mengarahkan kesibukannya kepada kesibukan agama. Alhamdulillah, itulah 6 pokok usaha masturo. Semoga kita bisa seperti yang kita inginkan.
Nasihat untuk wanita dari seorang wanita, nasihat untuk wanita Masturo. Pertama, seorang wanita soleha lebih baik daripada 70 wali. Seorang wanita yang jahat adalah lebih buruk daripada 1000 orang laki-laki yang jahat. 2 rakaat sholat wanita hamil lebih baik daripada 80 rakaat sholat wanita yang tidak hamil. Masya Allah. Wanita yang menyusui anaknya maka akan mendapatkan pahala dari setiap tetes air susu yang diberikannya. Apabila suami pulang ke rumah dalam keadaan letih dan istri melayaninya dengan baik, akan mendapatkan pahala jihad. Seseorang istri yang menghabiskan malamnya dengan tidak tidur karena menjaga anaknya yang sakit, maka akan mendapatkan pahala seperti membebaskan 20 orang budak. Istri yang melihat suami dengan kasih sayang dan suami melihat istri dengan kasih sayang yang sayang, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memandang dengan penuh rahmatnya. Wanita yang mendorong suaminya berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjaga rumah tangganya maka akan masuk surga 500 tahun lebih awal daripada suaminya dan menjadi pemimpin dari 70.000 malaikat dan bidadari. Wanita itu akan dimandikan di dalam surga lalu menunggu suaminya sambil memakai kuda, menaiki kuda yang dibuat dari permata yakut. Masya Allah. Wanita yang kurang tidur pada malam hari karena menjaga anak-anak yang sakit, seluruh dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bila dia menghibur hati anaknya maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya 12 tahun pahala ibadah. Wanita yang memerah susu binatang dengan membaca bismillah akan dia doakan oleh binatang itu dengan doa kebaikan. Wanita yang mengaduk tepung dengan membaca bismillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi keberkahan di dalam rezekinya. Wanita yang menyapu lantai dengan berzikir akan mendapatkan pahala seperti menyapu Baitullah. Wanita yang menjaga sholat, puasa, dan taat pada suaminya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkannya ke dalam surga dari pintu mana saja yang dia sukai. Pahala bagi wanita hamil seperti berpuasa pada siang hari dan seperti beribadah pada malam hari. Wanita yang melahirkan akan mendapatkan pahala 70 tahun sholat dan puasa. Setiap kesakitan pada satu uratnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan satu pahala haji. Apabila wanita yang meninggal dunia di saat melahirkan, maka dianggap mati syahid. Apabila seorang wanita menyusui anaknya yang menangis pada waktu malam dengan sabar, dia akan mendapatkan pahala 1 tahun sholat dan puasa. Masya Allah. Jika seorang wanita menyusui anaknya sampai jangka waktu 2 tahun, maka malaikat dari langit akan datang membawa kabar gembira bahwa surga wajib baginya. Jika istri melayani suami tanpa khianat akan mendapatkan pahala 12 tahun sholat. Wanita yang memijat suaminya tanpa disuruh akan mendapatkan pahala 7 keping emas, dan istri yang memijat suaminya bila disuruh akan mendapatkan pahala 7 keping perak. Masya Allah ya. Apabila kita memijitkan suami tanpa disuruh maka akan mendapatkan pahala yang sangat besar sekali. Sebaliknya, para suami juga akan mendapatkan pahala demikian rupa. Wanita yang meninggal dunia dengan keriduan suaminya maka akan masuk surga. Seseorang wanita soleha lebih baik daripada 70 orang laki-laki yang soleh. Jika suami mengajar satu masalah agama pada istrinya, dia akan mendapat pahala 30 tahun ibadah. Semua orang akan
dipanggil untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sendiri akan datang kepada wanita yang menutupi auratnya dengan memakai purdah di dunia ini dengan istiqomah. Seseorang istri menyambut baik kedatangan suaminya yang pulang dalam keadaan marah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi kepadanya setengah pahala jihad. Allah Subhanahu wa taala akan memberi berkah di dalam rezekinya bila seorang wanita masuk dengan berzikir bismillah. Allah Subhanahu wa taala akan melaknat wanita yang sengaja membuka auratnya kepada lelaki yang bukan muhrimnya. Kepada wanita yang tidak menutup auratnya, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, hiduplah dengan apa yang kamu suka. Dua jenis orang yang sholatnya tidak akan melebihi kepalanya ialah seseorang budak yang tidak patut pada tuannya. Kedua, seorang istri tidak taat pada suaminya. Seseorang wanita yang membersihkan rumahnya dengan berzikir, maka Allah Subhanahu wa taala seolah-olah dia membersihkan Ka'bah. Seseorang wanita yang membersihkan rumahnya dengan berzikir, maka seolah-olah dia membersihkan Ka'bah. Setelah seorang wanita melahirkan anaknya, Allah Subhanahu wa taala anugerahkan pahala 70 tahun sholat dan puasa, serta setiap kesakitan dalam melahirkan Allah Subhanahu wa taala berikan pahala haji mabrur. Apabila seseorang wanita yang melahirkan anaknya kemudian dia meninggal dunia, maka ia akan dianggap sebagai mati syahid. Masya Allah ya, pahalanya seorang wanita ini mudah sekali tatkala mereka taat pada Allah dan Rasulnya dan pada suami, maka dia mudah sekali mendapatkan pahala-pahala dari ridho Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita ini ya ditekankan kaum muslimin untuk bagaimana istri-istri kita ini dilibatkan dalam urusan agama ya, diberikan pemahaman dalam agama, diberikan nasihat-nasihat dalam agama agar seorang istri bisa mendidik anak dengan baik. Untuk itu insya Allah kita diadakan program 3 hari untuk kaum wanita istrinya belajar di rumah-rumah ya. Ada satu program ialah Masturo ya, seorang untuk mendidik dai-daiyah ya, yang tadi terbentuk adalah pertama, usaha Masturo itu pertama menjadi daiyah, yang kedua menjadi abidah, yang ketiga menjadi muta'alimah, yang keempat menjadi mukarobiyah, yang keenam menjadi khotimah, yang kelima menjadi khotimah, yang keenam menjadi jahidah. Itulah tujuan kehidupan usaha Masturo ya, supaya bagaimana kita bisa menghidupkan amal-amal agama yang sempurna yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.